selamat datang bersama saya Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan review monster lagi ya. Nama monsternya itu Soul Blast, eranya masih baru ya. Oh ya, sebelum review saya disclaimer apa promo ini namanya. Karena sekarang ada diskon ya. Member di channel saya tinggal 4.000, ada diskon rupiah ya. Nanti namanya sudah hijau kalau di komentar ataupun di live saya juga warna hijau ya. Ya cuma 4.000 yang sebelumnya 20.000 sampai 150 ya. Saya rank up dulu untuk Soul Blast ya. Untuk eranya masih sangat terbaru, eranya adalah Historia. Jadi speednya tidak diragukan, masih worth it untuk di rank up ya. Soul Blast. Soul itu kayak tengkorak, Blast itu kayak apa ya? Nah, ledakan. Ini kayak gitu ya namanya. Ledakan tengkorak. Aduh. Kita coba untuk skill-skillnya. Kalau dilihat dia adalah support ya. Kalau dilihat sekilas dia support. Ternyata beneran. Dia adalah support yang memiliki elemen kegelapan dan juga elemen air. Bisa memberikan efek Guardon, Vulnerable, Dark Weakness, dan juga Water Weakness. Jadi untuk si Soul Blast ini sangat-sangat saya rekomendasikan dikombo dengan attacker yang berelemen kegelapan ataupun elemen air. Dua attacker itu, kalau bisa satu attacker saja elemennya 2 biji sama kayak gini ya. Jadi elemen kegelapan dan air ya, kayak gitu. Itu yang menurut saya paling worth it kalau dikombo sama Soul Blast ya. Itu sangat nyambung dengan skillnya, nanti saling menutupi, karena nanti akan mendapatkan kerusakan yang paling besar sekali. Dia mempunyai elemen kegelapan dan elemen air, dimana dua elemen ini akan lemah terhadap elemen petir dan juga elemen cahaya. Kalau ketemu attacker yang berelemen cahaya ataupun elemen petir, saya sarankan menggunakan tanker satu yang punya Mega Tahun mungkin ya, yang biar bisa melindungi ya. Jadi nanti Soul Blast-nya biar nggak dipukul oleh musuh yang strongest elemen ya. Eranya masih sangat terbaru, untuk level 100 dia sudah mendapatkan dodge area. Kalian ingat untuk trade 4 trade terbaik ya untuk saat ini. Di tahun 2025 itu ada 4 seingat saya. Dodge area, Mega Tahun, Pierce, sama Kebal Tortur. 4 itu sangat-sangat overpower ya. Jadi punya salah satu saja itu sudah bagus, apalagi 2 biji dalam satu trade itu sangat OP sekali ya. Dodge area berfungsi sebagai, dia bisa nyetak 2 kali kalau dipukul musuh dengan tipe multiple enemies, atau bisa kebal 2 kali kalau dipukul musuh dengan skill multiple enemies seperti ini ya. Ini kan skillnya multiple enemies. Kalau dia punya dodge area itu bisa kebal 2 kali, setelah itu nggak kebal ya. Terus bisa diisi ulang lagi kalau si Soul Blast ini mendapatkan 2 kali giliran, nanti stacknya nambah lagi, bisa kebal lagi 2 kali. Itu adalah fungsi dodge area, makanya kenapa dia sangat overpower sekali ya ini dodge ke area ya. Level 110 dia mendapatkan kebal dari possession dan juga mega possession. Harus diingat, kebal dari possession itu bukan berarti kebal dari corruption ya. Jadi kalau dikasih corruption dan juga mega corruption itu tetap saja masuk, ataupun dikasih seperti stun, freeze, baby reservasi ataupun VR itu tetap saja masuk, apalagi versi meganya ya. Nah, untuk level 130 dia mendapatkan Guardon. Ini bagus sekali. Itu counter musuh yang punya trade seperti Hardened, Tau, Bulwark, Demons, dan juga Super Demons. 5 trade itu di counter sama 1 biji ini efek negatif ya. Ini berfungsi sebagai, saat Soul Blast ini mendapatkan giliran yang pertama ya, dia langsung menyebarkan Guardon untuk semua musuh. Artinya apa? Kalau musuhnya langsung terkena Guardon, itu kalian itu ataupun rekan tim kalian ya, attacker ataupun tanker ataupun Soul Blast sendiri, kalau mukul musuh itu udah pasti masuk, nggak mungkin miss ataupun meleset ya. Nah, jadi kan kalau trade seperti Hardened sampai ke Super Demons itu kan punya peluang 20% sampai 50% bisa meleset, apalagi kita terkena efek seperti Daze, Minor, Blind, Hellfire, Sunburn, Sunstorm, itu kan repot. Peluangnya makin banyak nanti kita miss, meleset ya. Jadi tortur nggak ada yang masuk, efek-efek negatif, efek kontrol, kerusakan nggak ada yang masuk, kan repot. Jadi dia punya efek Guardon. Ini sangat bagus sekali menurut saya. Artinya adalah incoming attack will always hit ya. Jadi musuhnya yang terkena Guardon kalau dipukul itu udah pasti kena, nggak mungkin miss ya, seperti itu. Skill 1 sampai 4 kita bahas di Dengwon, kalian diuji coba. Namanya bagus-bagus ya, seperti hantu.
asli seperti hantu. Kita langsung ke bawah, surrender your soul, menyerahlah tengkorakmu, mungkin kayak gitu artinya. Memberikan kerusakan moderate berarti urutan kedua ya, berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek kontrol berupa possession, memberikan efek positif, efek blocked, dan juga positif efek protected untuk rekan tim. Maksudnya apa? Possession ini dia seperti kerasukan. Jadi nanti musuhnya yang terkena possession itu, ini kan untuk semua musuh ya. Nah, musuhnya nanti akan saling mukul antar rekan timnya sendiri. Jadi nanti kalian bisa free hit ataupun bisa mukulin musuhnya sepuasnya ya. Jadi ini memang bisa membalikkan keadaan ini kalau ultimate-nya nyala ya. Apalagi dia punya efek positif blocked. Ini artinya apa? Ini kalau musuhnya terkena efek negatif ya. Iya betul. Jadi kalau musuhnya punya terkena efek ini, itu nggak bisa bersih-bersih walaupun dia punya support ya, support yang bisa membersihkan efek negatif. Nah, kayak gitu itu nggak bisa karena dia diproteksi sama ini. Ini fungsinya menjaga agar efek negatif musuh itu nggak bisa dihilangin sampai gilirannya berakhir. Nah, seperti itu. Contoh musuhnya terkena bleeding, kalau sama positif efek blocked itu berarti kan bleedingnya sampai selesai selama 3 giliran, berarti gitu, nggak bisa bersih-bersih. Bagus sekali. Terus untuk positif efek protected ini yang warna hijau untuk semua rekan tim ya, yang warna merah untuk musuh, yang putih, yang hijau untuk semua rekan tim. Artinya kalau rekan tim kita punya efek positif ya, efek positif seperti double damage, triple damage, damage proteksi, mega taun, SC ataupun pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina rekan tim itu kan efek positif. Itu dijaga oleh positif efek protected. Jadi kalau ada support musuh yang bisa menghilangkan efek positif ya, itu kita aman, nggak mungkin hilang efek positif kita itu ya. Jadi paling aman ini berfungsi menjaga efek positif kita agar tidak dibersihkan oleh musuh ya. Artinya sampai berakhir untuk gilirannya ya, seperti itu. Nah, contoh double damage selama 3 giliran, semua rekan tim kita dapat itu dan dapat ini satu. Jadi double damage-nya nggak bisa dihilangin oleh musuh. Selama 2 giliran tetap saja double damage nyala ya. Itu adalah fungsinya positif efek protected ya. Nah, kalau untuk reliknya ini paling tak sarankan ya, sangat saya sarankan menggunakan Mugstaff. Ini item ataupun relik yang sangat bagus untuk support. Kenapa saya bilang begitu? Ini bisa mengisi stamina. Jika stamina rekan tim kita di bawah 50%, langsung ngisi semua coba. Semua rekan tim sebesar 286, ini level 35 padahal. 35 doang stamina. Jadi kalau kalian pakai Mugstaff, salah satu monster kalian saja yang pakai Mugstaff, itu kalian nggak usah khawatir staminanya habis walaupun disedot oleh relik musuh, nanti langsung otomatis ngisi. Nah, itu bagusnya adalah Mugstaff ya, dia spesialis ngisi stamina. Ini bisa dipakai 3 kali untuk pasif pertama. Pasif kedua ini juga sangat bagus sekali. Kenapa saya bilang begitu? Kalau si pemegang reliknya contoh dibawa oleh Soul Blast, kalau Soul Blast memberikan kerusakan ke musuh dengan skill seperti ini ataupun skill pokoknya yang ada damage-nya ya, entah one enemy ataupun multiple enemies, oleh untuk satu musuh ataupun untuk semua musuh, itu bisa aktivasi untuk reliknya pasif kedua Mugstaff. Itu pasifnya apa yang kedua? Pasifnya adalah memberikan efek nightmare ke semua musuh kalau memberikan kerusakan ke musuh. Nah itu pokoknya syaratnya kita memberikan kerusakan gitu aja, musuhnya langsung terkena efek nightmare. Ini bisa dipakai 2 kali. Dan harus diingat, nightmare itu memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen kegelapan, contohnya elemen musuh adalah tanah, maka kerusakannya menjadi 25% setiap giliran selama 4 giliran. Dan juga nightmare memiliki pasif, yaitu menghilangkan stamina musuh sebesar 10% dari total stamina musuh setiap giliran selama 4 giliran. Itu ya, itu adalah pasif Mugstaff yang sangat bagus. Yang kedua namanya Torvak Mas. Kenapa saya pilih ini? Karena dia juga bisa ngisi stamina hanya untuk salah satu rekan tim, bukan untuk semua. Kalau tadi kan semua, kalau ini untuk salah satu. Jadi memang Soul Blast ini spesialis mengisi stamina ya, mengisi stamina. Itu paling bagus. Bisa dipakai 2 kali. Nah, ini dia juga memberikan efek curse, efek tortur ya,
efek tortur. Kalau kalian pakai Mugstaff dan juga Torvagmas, si Soul Blast ini kalau memberikan kerusakan dengan skill 1, dia langsung memberikan efek vulnerable, trait proteksi, nightmare dari relik yang pertama, terus dari relik kedua memberikan efek tortur yaitu curse. Jadi sekali pukul bisa memberikan efek 3 negatif dan juga efek positif 1 untuk semua rekan tim. Jos ya, jos sekali. Itu adalah combo yang bagus. Yang pertama namanya Mugstaff, yang kedua Torvagmas. Itu yang paling tak sarankan. Nah kalau untuk si siapa namanya ini, si Soul Blast ya, ini tak sarankan menggunakan 3 kecepatan boleh sih ini ya. 3 kecepatan seperti ini, levelnya mungkin 9-10 boleh ya. 9-10 itu boleh. 3 kecepatan. Kalau mau dipakai jangka panjang mungkin dikombo dengan attacker yang high damage ya, karena dia nambah damage ya. Dia itu spesialisnya nambah damage, bisa dimutate dengan penambahan darah. Biar darahnya itu makin tebal. Nah, tadi kan tak sarankan pakai level 9-10 ya. Ini level 11. Nah, ini dimutate dengan penambahan darah semuanya. 3 biji semuanya dikasih gitu. Biar darahnya makin tebal ya. Kita langsung saja uji coba Soul Blast monster baru ini di resource ya. Masih termasuk baru, masih bagus juga. Nah, sini. Jangan. Sini ya. Kita uji coba untuk skill-skillnya bagus apa tidak ya, semoga saja bagus. Karena dia itu spesialis nambah kerusakan menurut saya. Soul Blast. Era terbaru memang bentuknya itu agak slow-mo gitu ya. Agak mulus-mulus gitu. Nah. Skill pertama, Soul Mancer, memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu, musuhnya akan diberikan efek vulnerable dan juga trait proteksi. Jadi kalau ada musuh yang punya skill seperti trait disable, seperti ancestor itu yang Engkidu ketombean itu ya, itu dia akan aman ya, nggak mungkin traitnya di disable ya. Jadi karena kita punya trait proteksi untuk semua rekan tim. Dan juga bagusnya itu vulnerable. Ini kan vulnerable-nya untuk semua musuh. Jadi kalau rekan tim kita memberikan kerusakan ke musuh, itu kerusakannya dinaikin 50%. Sudah sama saja mendapatkan boss damage ya, boss damage. Jadi tadi kan saya memang bilang Soul Blast ini spesialis support yang bisa memberikan penambahan kerusakannya. Memang betul vulnerable ini ya. Jadi ini vulnerable untuk 3 giliran. Sama saja bisa memberikan efek boss damage selama 3 giliran. Vulnerable. Stamina 55, cooldown-nya 3. Skill kedua, memberikan efek vulnerable dan juga water weakness untuk semua musuh. Jadi vulnerable sama water weakness. Oh ya, tadi lupa. Kalau skill 1 dikombo dengan relik yang tak sarankan ya. Apa tadi namanya? Torvagmas dan juga Mugstaff. Dia memberikan efek vulnerable, terus ada nightmare, ada curse, 3 biji langsung ke musuh. Trait proteksi untuk semua rekan tim kita ya. Skill kedua memberikan efek vulnerable dan water weakness ke semua musuh. Ini tanpa kerusakan ya, tanpa kerusakan. Artinya vulnerable sama dengan skill pertama. Kalau untuk yang water weakness ini, kalau kalian mukul musuhnya dengan elemen air, nah makanya tadi saya sarankan menggunakan attacker yang elemen air ataupun kegelapan. Jadi nanti kerusakannya dinaikin menjadi 2,5. Keterangannya nanti jadi strong. Nah seperti itu ya. Ini dari sini menaikkan kerusakan 2,5, yang sini 50%. Totalnya 3 kali lipat. Sudah sama saja mendapatkan triple damage untuk 3 giliran ke depan. Itu sangat-sangat bagus ya. Jadi nanti tak sarankan si Soul Blast, terus ada attacker yang elemennya air dan elemen kegelapan, yang satunya tanker mega tahun. Itu adalah combo paling jos. Skill ketiga, memberikan kerusakan moderate, urutan kedua berarti ya, berelemen air untuk 1 musuh saja. Setelah itu musuhnya akan terkena water weakness dan juga dark weakness. Stamina 48, cooldown-nya 2. Artinya adalah musuhnya akan lemah terhadap elemen air dan juga elemen kegelapan. Jadi kalau dipukul dengan 2 elemen itu, kalian mendapatkan kerusakan 2,5 masing-masing ya. Dan ini ada juga Aplis, Guardon dan juga dark weakness untuk semua musuh. Artinya musuhnya akan terkena efek Guardon dan juga lemah terhadap elemen kegelapan untuk semua musuh. Guardon ini dia itu sama seperti traitnya tadi, level 130 ya. Jadi nanti kalau untuk efeknya sudah habis untuk trait level 130, nah pakailah ini skill keempat buat ngaktifin lagi. Stamina 52, cooldown-nya 3 ya. Coba saja untuk kerusakannya di mana ya. Ini mungkin ya.
Ya kurang lebihnya seperti ini saja untuk review Soul Blast nya ya. Ada 2 biji ya, bikin manual auto saja ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga like, comment, dan share. Saya sangat berterima kasih juga yang sudah join dengan member channel saya ya, seperti itu. Dan juga yang sudah memberikan kritik dan saran, itu sangat penting menurut saya ya. Dan saya infokan untuk member hanya 4.000 ya. Saya disclaim lagi ya, disclaimer ya. Kurang lebihnya seperti ini. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.